Oke Gan, sebelum episode 12 ini dimulai, Ane mau memberikan info yang harus kalian tahu berarti Gan. Jadi di episode sebelumnya Ane kan udah reveal dan review nih cat baru yang ada di motor Ane, cat body baru, cat velg baru, cat CVT baru, behel baru, dan juga beberapa part lainnya yang udah dicat nih Gan. Nah alhamdulillah ternyata respon dari kalian tuh positif banget Gan. Pada banyak yang nanya, bang itu catnya di mana, bang itu catnya habis berapa, bang info dong bang ini dong bang. Nah Ane seneng banget nih Gan, maka dari itu Gan Ane udah coba colek-colek di Bang Rizal dari Cipta Art, pemiliknya Cipta Art. Bang kira-kira ada gak nih promo-promo khusus buat kita nih subscribers Ride Idea supaya bisa ngerasain punya body motor yang kinclong, yang glossy, becek ala-ala, dan juga cat velg yang keren banget. Akhirnya setelah digoyang kita bisa kerjasama dengan Ride Idea X Cipta Art Sticker buat ngasih promo khusus untuk followers dan juga subscribers dari Ride Idea maupun Cipta Art Sticker, yaitu kalian bakal dapat diskon 200.000 ketika cat body di sana dan juga diskon 50.000 untuk cat velg di sana. Nggak salah denger kan? Diskon 200.000 untuk cat body dan juga diskon 50.000 untuk cat velg. Syaratnya gampang banget dan ente harus follow dan subscribe Ride Idea dan juga Cipta Stickers di YouTube dan juga Instagramnya. Nanti bakal Ane kasih tahu Instagramnya apa dan juga YouTube-nya apa. Dan juga kalian harus screenshot hashtag Cipta Art X Ride Idea di setiap video yang Ane upload sampai sebelum tanggal 30 September Gan. Jadi promonya masih panjang banget, di setiap video Ane bakal kasih hashtagnya supaya agen-agen bakal dapat diskon dan juga bisa merasakan keindahan hasil seni dari Bang Rizal dan timnya Cipta Sticker. Tuh lihat tuh, buset Gan, ini bisa ngaca Gan, black glossy gitu kan. Langsung aja kan disikat, langsung aja ikutan promonya, diperhatikan syarat dan ketentuannya supaya agen bisa ngerasakan semua promonya. Langsung disikat Gan, promo Ride Idea X Cipta Art Sticker, sikat. Halo Gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Apa kabar Gan? Semoga semuanya sehat selalu dan di pandemi ini semoga semuanya diberikan kelancaran. Seperti biasa, yang pertama dan paling utama, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak buat agan-agan yang udah subscribe Ride Idea dari awal, yang udah saling sharing, saling komen, tanya jawab. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai angka 3.100 sekian subscribers Gan. Ane mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mendukung Ane kayak gitu Gan. Dan buat yang belum subscribe, silakan Gan di subscribe supaya kita bisa saling sharing dan juga silaturahmi nih Gan. Nah di episode kali ini Gan, setelah sebelumnya Ane sudah melakukan reveal ya kan terhadap tampilan baru ya kan, body baru, cat baru, velgnya juga baru. Ane seneng banget nih, kotor dikit elap. Sekarang kita bakal melakukan penggantian di bagian kaki-kaki nih Gan. Tidak lain tidak bukan, part yang akan Ane ganti ini adalah part ban seperti itu Gan. Nah sebelum Ane melakukan pembahasan lebih jauh nih tentang penggantian part ban ini ya kan, Ane mau sedikit cerita nih Gan sebagai reviewer ya kan, reviewer. Karena kan memang begitu Gan, biar agan ngerasain manis-manisnya dan agan gak ngerasain pahit-pahitnya kayak gitu. Jadi kan memang motor Ane ini Vario 150 2018, Ane beli di tahun 2019. Ban bagian depannya itu kan memang ukuran standarnya itu adalah 90 dan ban bagian belakangnya ukuran standarnya adalah 100. Jadi memang dulu tuh Ane belum nemu nih Gan jati diri yang pas buat motor Ane itu mau diapain ya kan. Pokoknya yang Ane tahu itu kalau motornya gambot keren aja ya kan, makanya langsung aja lah. Oke deh, Ane bakal naikin satu step nih. Kalau Ane baca-baca kan standarnya itu naikin ukuran itu adalah satu size di atasnya, yang 90 jadi 100, yang 100 jadi 110 kayak gitu. Dan juga selain itu Gan, Ane dulu belum banyak tahu Gan tentang dunia perban-banan duniawi ini kan. Yang Ane tahu cuma ya udahlah Pirelli sama Michelin ya kan, yang keren-kerenan aja Formula One kayak gitu. Akhirnya ya udahlah Ane ganti Michelin. Dulu Ane juga ragu tuh mau Michelin atau Pirelli. Ane dulu juga belum ngerti tuh soft compound, medium compound kayak gitu. Pokoknya Ane tahu ban Michelin bagus aja ya kan. Jadi ya udahlah Ane ganti Michelin Pilot Street ukuran 100 depan, 110 belakang kayak gitu. Emang sih Gan pertama kali tuh pas pakai ini feel-nya tuh kayak mantep lah, ajak di jalan, steker gede gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat kok gede juga nih ban ya kan kayak gitu. Pas dulu awal-awal episode awal banyak nanya tuh, bang itu ban segitu nggak kegedean bang kayak gitu kan, bang itu nggak gasuk bang kalau di jalan bang kayak gitu kan. Ya gasuk sih enggak, tapi kegedean emang iya juga sih kan, kayak ngedonat banget ya kan.
Ini kayak ya beginilah, setelah dipakai emang ngebuat motor jadi agak lebih berat, berasa sih Gan kayak gitu. Ya segala sesuatu sih ada plus minusnya Gan. Tampilan oke, alur-alurnya juga oke, tapi emang dari sisi berat yang namanya naik satu step pasti lebih berat kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, kemarin kan kita udah ganti tampilan catnya di bodinya nih Gan biar lebih proper, bannya juga harus ganti dong yang pas kayak gitu. Akhirnya Ani coba cari-cari referensi, ada satu akun yang menarik hati Ani banget ya, itu akunnya Devon ya kan. Dia dengan motornya pakai bannya itu ban Pirelli Diablo Rosso yang ukurannya standar Gan, depannya kalau nggak salah 90, belakangnya 100, jadi per 80 ring 14 ya Gan ya. Itu kalau Anda tuh bakal lebih proper di ban kayak gitu kan. Jadi ya hari ini nanti kita bakal menggantian ban. Oh ya sedikit lupa, pokoknya kalau misalnya ente misalnya mau ganti ban ya kan, dari ban standar pabrik ke aftermarket, itu sih nggak terlalu ngaruh ya ke cakram, ke velg, ke juga kaliper, selama memang ukurannya sesuai dan juga ring-ringnya sesuai lah, ring 14 ukurannya juga sesuai. Terus juga misalnya ada nanya, bang kalau misalnya naik 2 step gimana kayak gitu. Setahu aneh sih ada beberapa pengguna Vario yang naikin ban belakangnya jadi 120 dan itu masih normal-normal aja sih setahu aneh. Tapi kayak sorry Gan, aneh bersihin, alhamdulillah. Balik lagi ke Agan, apakah 120 itu sesuai dengan motor Agan, konsepnya seperti apa? Pokoknya gitu sih Gan. Buat aneh, pengalaman pribadi aneh, merek Michelin atau Pirelli atau Maxxis itu nggak memberikan feel yang sangat amat jauh beda signifikan gitu ya Gan ya. Karena kan memang ini motor matic dan juga penggunaannya harian, kecuali memang untuk motor yang track use, ban-bannya itu tuh mungkin akan lebih beda lah feelingnya. Jadi yang paling penting menurut Anda kesimpulannya, ketika Agan ingin melakukan penggantian ban, bebas banget mau dinaikin 1 step, 2 step, atau misalnya tetap, yang penting Agan tahu konsep motor Agan seperti apa secara keseluruhan, baru Agan nentuin. Jangan kayak aneh Gan, aneh dulu belum nemu jati diri, gembot keren aja, ternyata setelah dilihat, oh aneh pengennya tampilan lebih proper nih, maka nanti bannya bakal lebih proper juga. Jadi gitu Gan, curhat sedikit Gan, sebagaimana aneh tulis di judul, alasan kenapa aneh mengganti ban Michelin jadi ban Pirelli. Sekarang kita bakal langsung cabut aja ke tempat bengkel bannya, harusnya nggak terlalu ribet di sana. Nanti akan aneh bikin sinematiknya biar nggak terlalu ribet. Habis itu bakal aneh bikin review setelah aneh ganti ban menggunakan Pirelli Diablo Rosso. Cukup sekian Gan, sebelum aneh berangkat, sampai bertemu lagi di bengkel. See you and I see you, bye bye. Oke Gan, sekarang aneh udah ada di Planet Ban Gan. Masalahnya ini planet bannya jauh banget Gan dari rumah aneh Gan. Jadi emang tadi tuh aneh udah ke beberapa cabang Planet Ban yang di dekat rumah aneh, ada sekitar 3-4. Itu habis semua Pirelli Diablo Rosso untuk ukuran 100/80 ring 14 sama 90/80 ring 14. Sampai tadi di satu cabang, bang ke cabang Pasar Kemis aja bang, coba cek di sana. Akhirnya aneh cek, alhamdulillah setelah menghabiskan jarak yang jauh banget Gan, buset daerah antah berantah banget, aneh akhirnya nemu ban belakang doang. Jadi itu tadi kebetulan di dekat rumah aneh itu ada yang nyediain ukuran 90 doang, depan doang, tapi belakangnya nggak ada. Di bengkel ini belakang doang, depannya nggak ada. Ya udah nanti kita ke 2 bengkel yang berbeda lah. Ini aneh bikin liputannya jadi satu aja Gan. Jadi harusnya sih nggak terlalu ribet, tinggal dibongkar ban seperti biasa, nanti langsung diganti pakai ban yang baru. Nanti kalau misalnya udah jadi, akan aneh kasih review juga di akhir, akan seperti apa perbedaannya before dan afternya. Mungkin saat ini bakal aneh bikin sinematiknya aja, supaya nanti biar lebih jelas dan lebih enak. Harusnya sih nggak terlalu ribet, bener-bener tinggal bongkar, pasang, terus pasang lagi, kayak gitu aja kan. Aneh bikin sinematiknya ya Gan ya, cekidot ya. Halo Gan, alhamdulillah Gan, akhirnya aneh udah sampai rumah lagi nih Gan. Setelah tadi muter-muter nyari ban Diablo Rosso yang dalam satu toko ada depan belakang tuh susah banget Gan. Memang saat aneh pengambilan video ini tuh stok Diablo Rosso ukuran 90/80 14 dan juga 180/14 tuh lagi susah banget Gan.
Pokoknya tadi Ane udah keliling-keliling dan akhirnya seperti Ane bilang sebelumnya, ban belakang Ane di Planet Ban dan juga ban depan Ane di Shop and Bike by Astra kayak gitu. Nanti bakal Ane kasih penjelasannya kan, perbedaan membeli ban di dua toko tersebut itu tuh apa sih kayak gitu. Dan sekarang Ane bakal melakukan review dulu nih kan terhadap ban Pirelli ini kan. Setelah Ane sebelumnya menggunakan Michelin Pilot Street, ada 3 hal yang bakal Ane bahas kan. Yang pertama adalah harga, karena ini kan penting banget nih kan buat kita, jangan sampai kayak kita ke tipu harga lah kayak gitu kan. Dan yang kedua terkait tampilan kan, tampilan akan seperti apa di motor Ane. Dan juga yang ketiga paling penting adalah impresi atau dalam artian feeling mengendarai itu kayak gimana sih setelah Ane ganti dari Michelin Pilot Street naik 1 step dan Ane ganti ke Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran profil standar kayak gitu kan. Oke, yang pertama yang akan Ane bahas adalah harga. Terkait harga kan, ini penting banget nih kan. Jadi memang harga di Shop and Bike itu buat Ane jauh lebih murah dibanding dengan di Planet Ban kayak gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata setelah Ane cek, Planet Ban itu menggunakan Ane ban belakang itu Ane pasang di Planet Ban ya. Di Planet Ban itu dia menggunakan HET atau harga eceran tertinggi. Sementara kalau pakai di Shop and Bike, mereka klaimnya mereka ngambil dengan harga supplier which is itu lebih murah daripada HET. Mereka ngambil HET. Sebagai contoh, ban depan itu Ane dengan ukuran 90/80 ring 14 itu kena di harga 276.000. Sementara di ban belakang Ane pakai ukuran 180 yang mana 1 step lebih besar daripada ukuran depan, itu kenanya 400.000 kan. Jadi memang perbedaan 1 step aja itu hampir berapa tuh bedanya? 130 sekian ya. Nah, memang juga di Shop and Bike kebetulan lagi ada promo nih kan. Kalau misalnya pasang sepasang, masang depan dan belakang, itu dia bakal lebih murah kayak gitu. Tapi memang si Pirelli Diablo Rosso ini tuh nggak ada ya kan kalau di Pro Ban ya, dia cuma ada di Planet Ban dan juga adanya di Shop and Bike. Kalau misalnya agen nyari Michelin, dia malah nggak ada di Shop and Bike, dia cuma ada di Planet Ban. Kalau di Pro Ban ini juga nggak tahu kayak gitu. Jadi gitu kan terkait harganya. Misalnya di rumah Agan ada Shop and Bike, itu karena memang cabangnya masih dikit banget nih Gan. Memang kelebihannya si Planet Ban itu dia cabangnya ada banyak ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa setelah pembelian, aftermarketnya memang lebih bagus, dalam artian lebih gampang dicari. Sementara kalau Shop and Bike-nya by Astra memang belum terlalu banyak cabangnya, masih ada beberapa lah kayak gitu. Jadi memang plus minus ya Gan ya. Walaupun memang lebih murah tapi cabangnya masih dikit. Yang ini pakai HET tapi cabangnya ada di mana-mana dan gampang terkait kalau misalnya ada apa-apa terkait aftermarketnya kayak gitu. Itu terkait harganya Gan yang pertama. Dan yang kedua, Ane bakal membahas tampilan nih Gan. Ini kan gimana sih setelah pakai Pirelli yang Diablo Rosso dengan ukuran profil standar. Jadi seperti inilah Gan lah kayak gitu kan. Kita akan lihat lebih deket dulu nih. Dari sisi alur Gan, dari sisi alur menurut Ane sih ini lebih simpel lah daripada Michelin ya. Dia lebih sangar juga nih karena dia strukturnya tegas gitu kayak petir kan. Dan dia juga dari sampingnya dia bersih gitu kan, kayak slick gitu lah, botak gitu. Tapi kayak kalau Michelin kan ada di bagian pinggir-pinggirnya juga ada. Buat Ane pribadi sih dari sisi alurnya Ane lebih suka yang Pirelli ya Gan ya dibanding yang Michelin kayak gitu. Itu menurut impresi Ane pribadi ya Gan ya. Dan yang kedua, ketika kita menggunakan ban dengan profil standar, dia bakal lebih keluar nih Gan aura peleknya. Karena apa? Karena memang bannya tidak mendonat. Kalau sebelumnya kan Ane pakai Michelin Pilot Street itu bannya mendonat dan seolah-olah si velgnya terlihat lebih kecil kan. Jadi kayak dengan menggunakan ban standar ini si velgnya akan lebih keluar lah. Ini dibandingkan dengan sebelumnya, buat Ane sih ini jauh lebih baik lah dari sisi looks-nya ya Gan ya. Ini di bagian ban bagian depannya. Kita sekarang coba ke ban bagian belakangnya Gan ya. Di sektor bagian belakang nih kan begitu juga sama kan. Buat Ane sih ini si alur-alurnya bakal lebih cocok di motor Vario nih kan, dengan struktur tegasnya petir-petir kayak gitu kan. Dan dari samping juga membuat velgnya terlihat lebih keluar, lebih nyala, dan juga lebih gede dari sisi size-nya. Karena apa? Karena memang bannya ini ban ukuran standar, nggak mendonat sifatnya, jadi memang dia bikin looks velg lebih keluar. Dan ini ya buatannya keren lah, cukup proporsional dibandingkan dengan ukuran ban sebelumnya. Dari looksnya sih buatannya bikin tambah ganteng nih daripada Michelin Pilot Street kayak gitu. Kalau Michelin Pilot Street nanti harganya juga Ane bakal kasih juga deh. Tadi soalnya Ane lupa di bagian awal perbandingan harganya Michelin Pilot Street dan juga Pirelli Diablo Rosso ya kan. Nanti bakal Ane kasih harganya tadi di awal kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah
feeling mengendarai nih Gan. Driving feeling, driving feeling. Ini cukup penting nih Gan, karena memang buat aneh lumayan jauh banget bedanya feeling menggunakan Michelin Pilot Street ukuran naik 1 step dengan menggunakan Pirelli Diablo Rosso ukuran standar. Yang pertama, yang paling aneh rasa bedanya itu adalah tinggi riding height gitu ya, tinggi dalam mengendarai ya. Kalau misalkan pakai Michelin Pilot Street naik 1 step, itu pasti akan merasa lebih tinggi naik motor Vario ini dibandingkan dengan ukuran profil standar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Agan pakai Michelin Pilot Street naik 1 step, dia bakal merasa lebih mantap aja gitu kan dalam menerjang lubang. Jadi kayak misalnya ada lubang, pakai ban Michelin naik 1 step, itu bakal kayak stacker banget lah di jalan kayak gitu. Ini juga buatannya cukup stacker, di jalan cukup stabil, walaupun memang sedikit lebih kecil stepnya, 1 step di bawah step standar. Gak signifikan lah terkait lubang tadi, tapi kalau terkait ketinggian mengendarai itu signifikan banget, bedanya jauh. Dan yang ketiga, yang paling beda menurut Ane itu adalah entengnya ya kan. Memang kalau ban naik 1 step itu berasa banget, berat banget buat motor ini jalan kayak gitu. Lumayan berat, lumayan jauh lah bedanya. Dan terkait slip menyelip, jalan salip menyalip maksudnya, handlingnya juga lebih enak yang ukuran standar ini Gan, daripada yang Michelin Pilot Street ukuran naik 1 step kayak gitu. Nah mungkin Agan nanya kan, kalau kayak gitu bagusan Pirelli dong Bang daripada Michelin kayak gitu. Buat Anda pribadi, dari sisi merek itu nggak memberikan impresi yang jauh berbeda ya Gan. Dalam artian nanti mau pakai Michelin, mau pakai Pirelli, atau mau pakai Maxxis atau juga Corsa R46, setelah Anda nyoba beberapa motor teman-teman ya kan, itu nggak sejauh banget bedanya antara merek tersebut. Yang bikin beda itu adalah ukuran bannya Gan. Yang tadi Anda bilang, pokoknya kalau misalnya beberapa beda-beda step itu bakal beda-beda feeling mengendarai, bakal beda banget lah kayak gitu. Jadi memang balik lagi ke Agan nih, motornya mau dibikin look seperti apa? Apakah memang mau lebih proporsional kayak gini, atau memang mau lebih gambot look? Itu balik lagi ke Agan kayak gitu, akan seperti apa kayak gitu. Dan juga ke kenyamanan juga penting banget itu, karena kan kita yang ngerasain naik motor kita sendiri kayak gitu kan. Jadi seperti itulah impresi kurang lebihnya dari Ane. Ini benar-benar impresi pribadi ya Gan ya. Kalau memang misalnya Agan ada pendapat lain, ada komentar lain, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal sharing dan diskusi aja. Semoga dengan adanya video ini Agan jadi lebih tahu nih Gan tentang impresi pakai Michelin tuh kayak gimana, pakai Pilot Street kayak gimana, harganya berapa, belinya di mana, dan juga feelingnya tuh kayak gimana sih bedanya merek ini dan juga beda step ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat Agan saling sharing kita ini. Dan cukup sekian untuk hari ini Gan. Terima kasih banyak buat yang udah ngikutin dari awal. Insya Allah di episode ke depan kita bakal masih di bagian sektor kaki-kaki buat ngeganti cakram, kaliper, probolt, dan lain-lainnya. Ikutin terus aja Gan, biar kita bisa saling sharing terus Gan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ane ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di episode depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride. Bye-bye.